Seleksi wawancara ya, kita bicara sedikit seleksi wawancara karena yang keterima di SNBP ya sebagian mungkin sudah dapat jadwal seleksi wawancara KIP kuliah. Apa semua perguruan tinggi negeri bakal mengadakan seleksi wawancara? Tidak, bagian saja yang mungkin akan mengadakan seleksi wawancara. Tentu ini berkaitan juga dengan kuota, ketersediaan kuotanya. Ketika kuotanya terbatas, seleksi wawancara tentu diperlukan agar ada validasi data sehingga proses seleksi ini bisa fair, bisa dinilai dengan adil. Tim seleksinya bisa kemudian menilai apakah kalian layak, apakah kalian kategori tidak mampu, ataukah kalian termasuk kategori yang barangkali belum beruntung tahun ini untuk bisa berkesempatan berkuliah dan difasilitasi dengan beasiswa KIP kuliah. Pada dasarnya seleksi wawancara ini itu memvalidasi data yang kalian inputkan pada proses daftar ulang. Banyak data yang biasanya diinputkan secara online dari kartu pendaftaran SNBP atau SNBT, kemudian kartu pendaftaran KIP kuliah, data identitas diri kalian, KK, KTP, raport, dan lain sebagainya. Itu termasuk mungkin kalau kita bicara substansi, ke surat keterangan tidak mampu, ke kartu KIP sewaktu SMA, ke data DTKS, ke surat keterangan penghasilan orang tua, ke foto rumah, ke luas rumah, dan lain sebagainya. Apa sih yang ditanyakan pada saat wawancara KIP kuliah? Yang ditanyakan berkutat pada dua topik besar, yakni kondisi ekonomi keluarga kalian, kemudian yang kedua berkaitan dengan motivasi ketika kalian kuliah. Ketika bicara terkait kondisi ekonomi, maka akan dilihat datanya, benarkah pekerjaan orang tua kalian ini, penghasilannya benarkah segini, benarkah tidak punya aset lain, benarkah rumahnya fotonya ini. Kemudian ketika nanti disurvei kira-kira foto ini valid atau tidak, lalu apakah orang tua tidak punya pekerjaan sampingan, lalu bagaimana ketika nanti misalnya kalian dinyatakan gak keterima dengan kondisi ekonomi orang tua yang seperti itu, apakah orang tua kalian kuat atau bisa membiayai, ataukah sebaliknya kalian akan putus kuliah. Jadi untuk meng-cross check berkaitan dengan kondisi ekonomi akan dicek berkas-berkas yang kalian kumpulkan, kalian bisa menjelaskan atau tidak. Dan kalau bisa, teman-teman tentu harus mengungkapkan hal-hal yang bisa memperkuat bahwa memang kondisi ekonomi kalian layak dibantu dengan beasiswa KIP kuliah ini. Makanya saya selalu berulang kali sampaikan bahwa teman-teman yang mungkin di websitenya KIP kuliah nomor KIP-nya nggak muncul tapi kalian punya, nomor KKS-nya nggak muncul tapi kalian punya, kemudian kalian sudah terdata di DTKS tapi tidak terdata, kalian bisa menyampaikan kartunya, bisa menyampaikan datanya pada proses wawancara. Kalian bisa tunjukkan bahwa ini saya merupakan keluarga penerima bantuan PKH. Misalnya dulu saya SMA punya kartu KIP. Misalnya ini surat keterangan bahwa saya telah terdata di DTKS, tanda tangani oleh Dinas Sosial dan sebagainya. Itu bisa ditunjukkan sebagai penguat bahwa benar-benar kalian kategori yang layak mendapatkan KIP kuliah. Dalam proses wawancara ini validasi kondisi ekonomi, maka ya tentu patutnya kalian jujur apa adanya, kan gitu. Misal kalau punya sawah ya bilang punya sawah. Misal pekerjaan orang tua itu pedagang ya sampaikan saja penghasilannya berapa, kemudian dan yang tak kalah penting kadang cerita-cerita berkaitan dengan kondisi kesehatan keluarga itu juga bisa disampaikan. Dan kalau misalnya bagian hutang, sekarang kan lagi trennya kalau tidak hutang katanya tidak semangat bekerja. Maka kalau punya tagihan cicilan hutang, baik itu kecil baik itu besar, silahkan diungkap juga dalam proses wawancara atau seleksi KIP kuliah sebagai
penegas bahwa mungkin dengan hutang sekian kira-kira kalian layak mendapatkan KIP kuliah atau tidak. Tapi kalau hutangnya terlalu over itu juga berpotensi untuk dicurigai, loh kok hutangnya sebanyak ini, dulu digunakan untuk apa, kalau untuk makan saja kenapa hutangnya sebesar ini gitu ya. Oh, orang tuanya model gengsian pak gitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran saja lah ya berkaitan dengan hutang. Hutang tentu wajib dideklar dan wajib apa adanya. Saya tegaskan bahwa proses wawancara ini untuk menggali sekaligus kalian harus apa adanya. Nah, tadi saya bicara berkaitan dengan kondisi kesehatan. Kalau memang ada keluhan kesehatan dari kedua orang tua, mungkin dari sisi usia kedua orang tua juga sudah relatif agak tua, ya silahkan disampaikan. Atau mungkin ada tanggungan lain gitu ya, orang tua punya tanggungan lain, adik kalian masih SMA kemudian punya adik lagi, itu silahkan didetailkan di situ sehingga kemudian kira-kira pengeluaran per bulan orang tua kalian itu sebesar apa, dengan penghasilan dan pekerjaan ini kira-kira bisa nanggung adik kalian atau enggak, plus kalian atau enggak. Itu juga kalau memang di dalam websitenya KIP kuliah itu masih belum nampak, kalian bisa jelaskan dalam bentuk narasi pada proses seleksi wawancara berkaitan penegasan kondisi ekonomi orang tua kalian ini kategori tidak mampu atau kategori mampu. Itu poin pertamanya. Nah, di poin kedua biasanya berkaitan dengan motivasi kuliah kalian. Kenapa kalian mengambil kampus ini? Kenapa jurusan ini? Apa cita-cita kalian? Bagaimana kamu meraih cita-cita itu? Bagaimana ketika tidak dapat KIP kuliah? Apakah kamu masih bakal meraih cita-citamu ataukah akan putus kuliah? Lalu kalau punya prestasi apa yang pernah kamu raih? Kalau punya prestasi silahkan ditunjukkan ya, karena prestasi itu biasanya menjadi satu bentuk kredit tertentu yang itu bisa diapresiasi oleh pihak kampus. Prestasi itu ya akademik, ya non akademik, olahraga, ya olimpiade, ya hafidz Quran gitu ya, ya bagian keagamaan, ya non keagamaan bisa gitu ya. Yang penting itu adalah raihan prestasi minimal, tentu kejuaraan level kabupaten juara 3. Kalau peserta ya nggak dinilai. Atau mungkin kalian mantan ketua OSIS, silahkan disampaikan juga, barangkali itu juga dipertimbangkan kan seperti itu. Jadi garis besarnya seperti itu teman-teman. Kalau bicara seleksi wawancara, maka yang akan di cross check adalah kondisi ekonomi, dan yang di cross check selanjutnya adalah motivasi kuliah kalian. Kira-kira kalian ini kalau nanti dapat KIP kuliah ini bakal bisa lulus tepat waktu atau enggak, bisa lulus 8 semester atau enggak gitu ya. Kalau kira-kira ditanya berkaitan dengan motivasi kuliahnya itu tidak meyakinkan, ya bisa saja kalian tidak berkesempatan untuk dapat beasiswa KIP kuliah. Itu sedikit yang bisa saya utarakan lah gitu ya dalam video kali ini. Mungkin tidak detail, sengaja tahun ini saya tidak detail-detail aja, yang ngambang-ngambang saja. Kalian dengar ya silahkan, enggak ya silahkan, tapi apa yang saya sampaikan semoga ada sedikit manfaatnya. Kalau pengen tahu berkaitan pertanyaan apa saja wawancara KIP kuliah, video kita beberapa tahun lalu sudah ada ya, kurang lebih yang kalian inputkan di websitenya KIP kuliah itulah yang ditanyakan kepada kalian pada saat proses wawancara. Itu saja, semoga bisa sedikit memberikan gambaran kepada kalian.